Halo, Bang Haris. shalom kok. Wah, sorry Maaf, agak terlambat. nggak apa-apa, Barusan nggak ada apa-apa. ada sesuatu yang harus dikerjakan. Iya, iya. Iya, Santai iya, aja. iya. Iya, puji Tuhan. Ya, Iya, gimana kabarnya? puji Tuhan baik-baik. Kok Haris gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik juga. Di Baik-baik. Wah, Mal, di mantap Malang lah. ya, aku? Di Malang, di Malang. Di Malang. Iya, Oh, lagi ya. di Malang. Sudah aman ya Malang? Aman, Sudah aman. boleh offline? Kita sudah boleh offline, ini udah masuk Hmm. bulan yang kedua kita ibadah. Sebutannya Oh, onsite ya, ibadah onsite, onsite. iya. Iya, Wah, puji benar-benar. Tuhan ya. Puji Di Tuhan. Di Surabaya masih ya online terus. Iya, karena Surabaya, zona hitam ya. Di Iya, Surabaya kayaknya. masih Iya, masih tinggi, masih, masih banyak. iya, Oke. benar-benar. Ya, thank you kok buat aku manggil apa ya? Manggil kuku atau Manggil, manggil terserah manggil nama aja boleh. Gak apa-apa, langsung aja. baru pertama Iya, kali berjumpa dengan Yoel ya. iya, Iya, iya. iya. Thank you juga, Ko Haris, buat Iya, buat apa kepercayaan yang diberikan untuk bisa sama-sama iya. sharing ya. Ya, kita saling sharing yang ngobrol santai aja. Iya, iya. Ya, sebelum kita mulai doa dulu aja gimana Iya, supaya boleh, lebih boleh. diberkati ya. Mantap ya, Oke. benar-benar. Iya, Tuhan iya. Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Saya akan berdiskusi sharing dengan Ko Yoel pada malam hari ini. Berkati pada malam hari ini pembicaraan kami supaya kami bisa menjadikan generasi akan takut akan Kau ya Tuhan. Pimpin perbincangan kami, berkati juga koneksi supaya dapat lancar dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Men. Ya, iya. Wow. Oh, luar biasa. Ini malam hari ini kita bahas temanya generasi muda ya. Ya. Kan kita lihat juga generasi muda ini masih ya kadang takut Tuhan, kadang ikut arus dunia, ada di zona abu-abu loh. Jadi Iya. saya benar-benar rindu untuk gimana sih caranya bisa membuat generasi muda ini benar-benar takut akan Tuhan, terutama dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang lain juga kan banyak biasanya kompromi ya. Ya. Itu kan masih susah untuk kita lepaskan karena kita masih hidup di dunia sih. Iya. Ya. Nah, sebelumnya aku lihat Yoel ini luar biasa dipakai sama Tuhan. Puji Tuhan. Masih umur berapa, Bu? 20, Sekarang 24 ya? Tahun 24. 2024. Ya. Oh, selisih 4 Ko tahun. Haris umur berapa? Ketahuan ini 20, iya ketahuan nih, 28. Oh, 28. Iya, 28. Aku pikir iya. udah 40 gitu. Oh, kelihatan mukanya ya. Nggak bercanda ya. Iya, santai aja. Iya. 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 Nah, waktu masuk ke jadi full timer nih, jadi Oh iya. youth pastor Mungkin ini, mungkin saya perlu klaim dulu bahwa saya belum full time ya. Jadi saya nggak belum full full time. time. Belum full Oh time. iya, Jadi belum full time. status saya masih istilahnya full heart Oh, dalam full heart. pelayanan, tapi nggak full time. Jadi ada Iya. yang saya kerjakan juga, tapi saya banyak istilahnya berkhotbah keliling juga, tapi nggak ya gitu. Iya. Iya. Nah, untuk waktu itu memilih untuk memutuskan mau melayani full heart ke Tuhan, ini bisa Iya. diceritakan terlebih dahulu. Iya. Jadi yang pertama, Ko Haris mungkin tahu ya bahwa saya anak hamba Iya. Tuhan, saya anak pendeta, dan Iya. puji Tuhan orang tua saya memberikan kebebasan buat semua anaknya mau jadi apa aja bebas, karena Iya. orang tua saya percaya setiap anaknya Tuhan kasih panggilan yang beda-beda dan juga punya misalnya talenta yang berbeda-beda. Iya. Nah, saya sendiri nggak pernah kepikir jadi hamba Tuhan, karena saya pun malah nggak kepingin jadi pendeta atau hamba Tuhan. Karena Iya. bagi saya itu sesuatu yang mengerikan ya, karena harus ketemu dengan orang, melayani, bahkan kita harus punya hati yang besar, hati yang seperti Yesus, di mana kita melayani orang gitu loh. Dan bagi saya itu sesuatu yang saya nggak banget gitu. Nah, singkat cerita, saya punya mimpi, saya punya cita-cita, yaitu saya senang di bidang entertain. Jadi saya senang kayak waktu itu cita-cita saya salah satunya artis ya, saya kepengen jadi artis. Wow. Luar biasa. Katanya kayak Korea padahal korengan ya. Nah, mirip artis Korea aku. Oh gitu ya, mirip sama. Iya. Aduh, aku nggak suka drakor ya, jadi kurang tahu. Waduh, lebih baik jangan suka drama ya, harus suka yang real. Iya, betul.
Nah, singkat cerita, waktu saya waktu SMA, saya selain saya punya cita-cita sebagai artis, saya punya cita-cita sebagai psikolog. Jadi saya kepingin jadi Hmm. salah satu karirnya nanti jadi konselor buat anak-anak sekolah SMA. Ya. Karena bagi saya masa-masa yang paling indah itu masa-masa SMA. Ya. Gitu. Karena saya nggak mau, karena banyak anak juga jatuhnya dalam masa-masa SMA. Jatuh Betul, dalam betul. Iya, dosanya. iya, Nah, betul. sehingga akhirnya saya waktu 2 SMA saya sudah memutuskan mau kuliah apa. Saya memutuskan psikologi. Dan Hmm. saya puji Tuhan saya tes dan dapat beasiswa. Jadi saya kuliah untuk psikologi saya sampai saya lulus saya gratis nggak perlu bayar karena melalui Hmm. jalur tes. Nah, Iya, tetapi dengan berjalannya waktu, terutama karena sebelumnya ayah saya kan penginjil. iya, Sebelumnya saya mau nyapa dulu ada tunangan saya ini nonton iya. yang Vika Felicia ya. Fika, Nah, ya. nah terus eh, tahun 2015 ayah saya ditunjuk sama Pak Aswin dari Iya, Betani Nginden Surabaya untuk jadi iya. gembala di salah satu. Jadi dulu tuh cabangnya Pak Aswin di Malang, Betani Malang. Malang, Nah, iya. terus akhirnya ayah saya tanya sama mama, sama saya, sama adik-adik, gimana? Mhm. Apakah setuju kalau papa jadi gembala? Ya Mhm. kita dengan sepakat kita jawab kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan ya kita pasti dukung penuh kayak Yes. gitu. Nah, akhirnya papa jadi gembala di tahun 2015. Nah, itu saya masuk kuliah tahun 2015. Saya Ya, ya. angkatan lahir 96, tapi saya pernah nggak naik kelas waktu kelas 2 SMP. Oh, ya, ya. Gara-gara game online. Wah, Jadi saya waktu kecanduan nih. kecanduan, Kecanduan. point blank, point blank, Wah, ayo ya, dance. ya. Zaman anak-anak zaman sekarang nggak bakal ngerti kok Haris. Iya, Karena itu eranya warnet, iya, era warnet ya, betul ya. era Sekarang, ngintip. Sekarang udah sekarang MOBA udah semua. MOBA, iya, MOBA analog nggak keren. iya. Nah, Sekarang online nih, online langsung, oh ya, langsung gadget. Nah, langsung ya. akhirnya singkat cerita saya waktu itu saya pelayanan tapi bagi saya itu rutinitas. Jadi saya dulu Hmm. multimedia. Saya lebih banyak di belakang layar karena saya punya basic juga saya nggak istilahnya orangnya lebih suka di balik layar. Ya, ya, ya. Nah, Tapi sekarang akhir di depan layar ya. di depan layar Lebih ya, suka di ya depan layar. lebih suka. Nah, itu takut takut offset. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita ketika panggilan saya pribadi tiba-tiba Tuhan kayak kasih suatu panggilan buat saya bahwa Tuhan punya rencana gitu ya buat Iya. saya untuk saya melayani. Tapi pertama waktu saya dapat pastinya saya butuh konfirmasi. Saya Hmm. butuh tanda dari Tuhan dan pastinya saya juga sharing sama orang tua saya. Saya datang ke papa saya bilang, "Pak, saya dapat panggilan." Papa bilang, "Ya kamu harus konfirmasi, kamu harus minta tanda dulu. Ini bener nggak Hmm. suara hatimu atau suara Tuhan?" Karena suara Ya. hati kita biasanya suara daging. Sedangkan Iya. suara Tuhan pasti membawa kepada kemuliaan. Nah, Amin. singkat cerita itu waktu saya usia 18, 19. Hmm. Akhirnya malam itu saya datang sama Tuhan pribadi di saat teduh saya di malam hari. Hmm. Saya sujud, saya tersungkur sama Tuhan, terus saya ngomong ayat yang ada di Yesaya ya. Yesaya 6 ayat Hmm. 8. Ini aku utuslah aku. Itu selaku. Iya. Dan saya bilang, Tuhan mau Tuhan pakai saya jadi apapun, saya siap. Multimedia, boleh. Bersih-bersih gereja, saya siap. Angkat-angkat Iya. bareng di gereja, saya siap. Pengkhotbah, saya juga siap. Pokoknya apa aja, wis aku manutai. Nah, Iya. singkat cerita, saya pun sebenarnya sepanjang saya kuliah, saya sudah nyambi-nyambi kerja, saya ikut Hmm. kayak I.O., MC, Iya. terus juga saya ya ada di kayak production house ya, jadi kayak Hmm. syuting-syuting kayak gitu. Iya. Dan waktu itu sempat saya dihubungi kayak sebuah manajemen gitu ya. Jadi kalau di Hmm. artis itu ada namanya manajemen, dan Iya. manajemen itu ngirim email sama saya, dia minta tanda tangan saya, kalau saya tanda tangan, waktu itu saya tanda tangan, saya langsung akan direkrut. Dan kalau kuku tahu kayak di SCTV, FTV, Iya. Iya. sinetron-sinetron, nah itu kan sistemnya Sinetron. kayak agensi, nanti di casting gitu kan. Oh, iya, iya. Nah, Iya. Hmm. tapi waktu itu ketika saya tahu ternyata itu mimpi saya, tapi itu bukan panggilan hidup saya. Hmm. Akhirnya saya datang sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, makasih loh Tuhan udah jawab mimpiku, tapi aku tahu ini bukan panggilan Panggilan. hidupku. Iya. Aku tahu panggilanku adalah melayani Engkau," kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya malam itu saya doa, saya menyerahkan diri, saya ngalami lawatan. Saya kerasa saya di badan
di badan, jadi kayak apa? Kayak manifestasi ya. Iya, iya. Dan saya merasa saya berbahasa lidah untuk kedua kali. Jadi sebelumnya saya sudah pernah saya minta karunia bahasa roh, dan ini kedua kali saya rebat apa istilahnya manifestasi dan berbahasa. Manifestasi, ya. Dan berbahasa lidah. Nah, atau berbahasa roh kalau bahasa ininya. Bahasa, ya. Nah, terus akhirnya saya besok langsung dengan teguh saya ya kok tepatan ada juga sebuah komunitas yang minta saya untuk melayani. Nah, ini ada dua pilihan yang berat ya. Satu mimpi saya, satu ini panggilan saya. Dan bagi saya kalau waktu itu saya memilih sebagai artis, pertama saya akan dapat populer, saya akan dapat banyak uang, hal-hal yang bersifat duniawi, lebih terkenal dan mendapatkan semua kenyamanan, kenikmatan duniawi. Tapi saya tahu itu bukan panggilan hidup saya. Jadi akhirnya semenjak tahun itu saya memutuskan melayani Tuhan, dan the rest is history sampai hari ini. Yes, wow, luar biasa. Jadi itu background-nya kenapa akhirnya saya menjadi hamba Tuhan di usia saya muda. Kan biasanya anak-anak muda ini kan banyak pemikiran ke depan juga ya, Mas Teman. Kalau aku jadi hamba Tuhan, sekalipun itu panggilan dari Tuhan, kan nanti masa depanku gimana? Aku dapat ceweknya gimana? Terus dapat income-nya gimana? Kan banyak pikiran gitu. Waktu itu Ko Yoel juga seperti itu. Setelah mendapatkan konfirmasi benar-benar itu panggilan dari Tuhan, pernah juga sempat kepikiran atau merasakan kekhawatiran seperti itu juga? Ya, yang pasti waktu itu saya sempat khawatir dan bimbang ragu ya. Terus akhirnya saya konsultasi dengan ayah saya, dengan papa saya, dan papa saya ya buka ayat dari 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang nggak pernah dipikir, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak kita pernah dengar, dan apa yang nggak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sudah sediakan. Dan ada kata kunci yang harus diingat, bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ayah saya bilang, ya kamu belajar mengasihi Tuhan, karena kalau kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka segala sesuatu Tuhan akan sediakan. Istilahnya, itu akan siap gitu. Itu hanya bonus, itu bukan yang utama. Kayak gitu. Dan saya oke, siap. Saya disitulah ya iman saya bekerja untuk bagaimana untuk bisa berjalan walk by faith. Walk by faith itu luar biasa. Berarti fokusnya benar-benar murni, full heart to Jesus. Nggak ada mengejar bonus-bonusnya. Bonus pikir terakhir, pokoknya Tuhan pasti sediakan ya gitu. Luar biasa. Nah, ini kan pasti dibutuhkan sesuatu dalam diri kita, ini pasti harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini berarti kan takut akan Tuhan ya, Bu? Benar seperti itu? Ya. Untuk kita menjadi takut akan Tuhan ini bagaimana, Bu? Nah, pertama-tama saya perlu jelaskan dulu buat teman-teman semua yang nonton, karena kata takut akan Tuhan itu bukan berarti kita seperti, misalnya kita takut sama kecoa misalnya. Atau kita takut sama ular. Itu berbeda, karena bukan berarti ada Tuhan kita manduk-manduk, bukan. Tetapi kalau saya bisa memberikan definisi secara singkat, secara ringkas, maka takut akan Tuhan sama dengan taat akan Tuhan. Nah, taat itu TAAT. Dari kiri ke kanan, bolak-balik sama, dari atas bawah sama. Nah, saya suka dengan bahasa Indonesia. Contoh, ada kata-kata yang dibolak-balik bisa sama. Kasur rusak. Itu dibolak-balik, kasur rusak. Nah, kalau pos dibalik apa, Gu? Kata pos dibalik sop. Kalau sop dibalik tumpah, bener. Pinter. Wah, hampir terjebak ini. Hampir terjebak. Nah, oke. Kita kembali lagi ya. Kembali ke topik. Jadi bagi saya takut akan Tuhan itu berarti taat akan Tuhan. Nah, ketika kita taat akan Tuhan, maka kita akan berintegritas. Ada kata integritas. Kan kita ini kadang-kadang biasanya orang kalau ngomong kan pakai bahasanya integritas. Terus manipulasi retorikal. Opo kuwi ya. Nah, saya akan jelaskan secara ringkas integritas. Integritas itu berarti artinya dilihat atau tidak dilihat orang, kita tetap sama. Karena kita tahu ada mata Tuhan yang 24 jam kali 7 hari melihat kita. Karena seringkali
kita kalau pas ada orang, kita seperti bermain drama. Ya, Tapi ketika tidak ada orang, baru kelihatan sifat aslinya. ya, Makanya betul. bagi saya harusnya yang mendapat piala kayak piala award, istilahnya apa ya? Award artis itu ya. Bagi Ya, saya bukan para artis, tapi para pelayan Tuhan. Dan panggungnya ya. adalah mimbar. Berdiri di balik mimbar ya. Suci di Iya. mimbar tapi di belakangnya nggak tahu. Nah, kudus di mimbar tapi di balik kudis. Iya. Nah, itu. Iya, iya. Iya. Jadi Ya. bagi saya takut akan Tuhan sesimpel itu. Ketika kita dilihat dan tidak dilihat orang, kita menjadi pribadi yang sama ya, pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Iya, oke. Ya, Berarti kita harus benar-benar menjaga integritas, Mas. Meskipun di tempat kerja kita nggak boleh main Ya. zona abu-abu kompromi. Wah, ya. nggak ada bosnya, udah males-malesan. Tapi Nah, ketika ada bos, rajin. Wah, berarti kan cari Ya. muka itu. Bukan cari Nah, itu Tuhan, dia. tapi cari muka ya. iya. Nggak punya muka berarti dia. Iya, lagi dicari mukanya. Iya. Iya. Nah. Kan tadi Koko bilang kalau terlihat bisa jadi di mimbar terlihat kudus, Ya. tapi di belakang terlihat kudis ya. Iya. Nah, ini kan parameternya nggak terlihat berarti. Iya. Parameter nggak terlihat secara, misal aku lihat Yoel, wah di mimbar luar biasa, tapi di belakangnya aku kan nggak tahu. Kan yang tahu Ya. antara diri kita pribadi sama Tuhan. Ya. Orang lain bisa menilai kita ini benar-benar takut sama Tuhan ini dari mananya? Ya, pastinya orang lain bisa melihat parameternya adalah dari buahnya. Ya. Firman Tuhan dalam Matius bilang, bagaimana bisa pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, atau pohon yang Yes. buruk menghasilkan buah yang baik. Maka semuanya dinilai dari buahnya. Makanya saya pun sampai versi ekstrimnya saya hari ini hanya mau mendengar, istilahnya bukan berarti saya Anti. ekstrim enggak, tapi anti atau bukan, tapi saya mulai misalnya menseleksi pengkhotbah yang jago khotbah sama yang jago melakukan firman. Ya. Karena Ya. jago berkhotbah itu berbicara skill, tapi jago melakukan firman itu berbicara karakter. Nah, Yes. bagaimana kita bisa naik ke atas itu membutuhkan namanya karisma atau Ya. kemampuan. Tapi bagaimana kita bisa bertahan di atas itu membutuhkan karakter. Karakter. Ya. Nah, jadi bagi saya bisa dilihat dari buah, parameternya buah dari pelayanannya seperti itu atau hidupnya. Berarti kelihatan dari karakternya ya, semakin serupa Kristus atau semakin serupa dunia. Yes. Ya. Dari karakternya bisa kita lihat ininya buahnya. Ya. Nah, terutama kalau anak-anak muda ini kan sangat sulit ya, sangat sulit banget untuk menjaga integritas. Supaya kita benar-benar bisa menjaga integritas. Ya, seperti kan aku juga kerja di sekuler, tapi juga lagi ngambil kuliah di tempatnya Koko kuliah juga di Yestoya Malang. Nah, ya ini kan di kerjaan ini banyak sekali hal-hal yang misal main gelap atau apa gitu ya. Misal ngurus sesuatu main gelap. Nah, sebagai anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, kalau kita nggak mengikuti aturan itu, kita sudah tahu kalau aturan itu salah. Tapi kalau nggak ngikuti, izinnya nggak dapat keluar. Nah, supaya bisa jadi anak Tuhan yang benar-benar integritas di situ gimana? Kan kita nggak boleh juga melawan pemerintah atau apapun itu ya. Iya. Yang pasti kadang istilahnya di mana kita butuh hikmat Tuhan. Karena makanya Firta bahwa kamu ada di sekumpulan istilahnya domba serigala ya. Domba yang serigala berbulu domba itu ya. Makanya berbulu kita domba harus ya. Berbulu ya. Makanya kita harus cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Ya. Kalau kita cerdik seperti ular, kita jadi lecan. Kita pasti kerjaannya kita main curang, main kasar. Tapi kalau kita tulus, maka hanya tulus saja. Kita digobloki orang, ditipu orang, kita dipermainkan orang. Maka begini, ketika saya dulu kuliah, saya juga kuliah waktu sebelum saya ngambil teologi ya, Ko Haris ya. Saya ngambil saya juga ngambil di bisnis. Contoh yang sampai hari ini menjadi perdebatan. Berjudi boleh apa enggak? Forex misalnya, seperti trading, itu kan berjudi. Iya, betul. Nah, bagi saya istilah judi itu kalau kita tidak mengerti tapi kita seperti berangan, aku masukkan uang,
nanti aku kira-kira dapat berapa. Nah, itu kan kita nggak pasti. Sedangkan forex atau trading itu ada ilmunya. Nah, waktu saya sepanjang kuliah, karena saya juga kuliah entrepreneur, kan lagi galang dana, ini pengalaman pribadi saya, karena lebih baik enak pengalaman pribadi ya. Nah, iya, betul. Waktu galang dana saya pakai cara galang dananya adalah arisan. Jadi saya jual voucher senilai 10.000 dijual untuk 500 orang. Nanti diundi grand prize-nya GoPro misalnya, kamera GoPro. Wow, nah, mahal. Di situ terjadi perdebatan. Loh, ini dosa ini haram ini. Karena ini arisan itu kan judi kan? Iya. Seperti kita beli voucher, kita nggak tahu kita pasti dapat apa enggak. Nah, terus saya jawab, nah, kalau di dunia bisnis, ya ini adalah bisnis. Tetapi ini adalah bisnis murni, bukan bisnis curang loh. Kalau kita melakukan penipuan, kita melakukan pencurian, maka itu menjadi gelap. Tapi kalau kita bilang ini adalah bisnis murni dan kita punya perhitungannya, maka bagi saya ya it's okay karena itu di dunia bisnis. Tetapi kalau dalam konteks yang tadi Kohari sampaikan, kita harus menipu, kita harus menggelapkan nota, maka kita harus pegang prinsip Alkitabiah bahwa itu dusta. Tuhan tidak suka dengan pendusta. Terus kalau itu nggak dapat izin, maka disitulah kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, gimana jalan keluarnya? Karena saya tidak bisa kalau saya tidak damai sejahtera kalau saya bekerja, tetapi saya harus menipu dan kita pasti nggak akan damai sejahtera. Karena itu kan mencuri. Iya, betul. Iya. Nah, maka saran saya kembali kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan karena saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Ya. Nah, jadi itu seperti itu sih pandangannya. Ya. Berarti kita lihat konteksnya, posisinya di mana ya. Ya. Benar. Nah, ini yang lagi hot nih kok. Pacaran nih, masa muda. Ya. Kan bisa jadi kisahnya seperti Simpson ya. Yang luar biasa masa mudanya, penurapan dari Tuhan. Minta minum aja, cuma berseru sama Tuhan, dikasih air. Nah, tapi dia kecantol sama Delila ya. Nah, Delila, benar. Akhirnya masa hidupnya menjadi hancur. Ini gimana? Kan akhirnya ada istilah gini, takut akan pacar, lebih baik takut akan pacar daripada takut akan Tuhan. Lebih baik takut ditinggal sama pacar, nangis-nangis kalau ditinggal sama pacar, tapi kalau jauh dari Tuhan biasa-biasa aja. Menurutku mindset seperti ini kenapa bisa muncul seperti itu? Jadi ketika ditinggal pacar, udah nggak ke gereja, gitu. Saya juga dulu pernah mengalami seperti itu soalnya. Waduh, curcol ya? Oh iya. Sebagai. Nah, oke. Samson bukan hanya jatuh sama Delila, tapi dia juga jatuh sama gadis dari Timna. Nah, makanya kalau buat cowok jangan coba-coba. Sekali jatuh satu, akan ada yang kedua. Jadi kita tidak boleh main incip-incip. Maksudnya, dikit aja nggak apa-apa, tenang aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Ketika kita jatuh satu, kita akan jatuh kedua. Bohong satu, bohong dua. Makanya itu seperti efek bola salju. Nah, sekarang, kenapa kok banyak anak muda yang aku takut ditinggal pacarku, ya, daripada aku takut meninggalkan Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Iya. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata gini, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Yes. Karena saya percaya kita semua, saya sampai detik ini saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus. Fotonya ada, tapi pribadinya saya tidak melihat. Tetapi saya percaya bahwa dia adalah pribadi yang nyata dan ada. Nah, sekarang kebanyakan cowok ya, pria, jatuh dalam 3 hal: harta, tata, wanita. Nah, kalau misalnya nggak punya harta, dia akan bekerja mungkin dengan cara curang. Kalau udah punya harta, dia akan mengejar tata, fame, popularitas. Sudah punya harta, tata, yuk cewek-cewek. Wanita. Yang terakhir yang keempat, kuota. Nah, makanya perbedaannya kan
apa namanya perbedaan pria dan wanita itu kalau nggak salah ada ya. Hanya Ada ini ya. apa? Kalau pria itu saat banyak uang ya. Kalau apa? Oh, Kebal diujinya kalau diuji. apa? Saat banyak uang, kalau wanita saat Banyak. nggak ada uang. Gitu Iya. ya. Ya kira-kira gitulah ya. Iya, iya. Kembali lagi. Nah, bagi saya istilahnya gini loh, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik sama kita. Karena kadang-kadang Amin. banyak anak muda itu gini loh, dia pakai suara hatinya sendiri. Ya. Jadi kayak, oh ini kayaknya dari Tuhan nih. Terus putus Ya. misalnya. Waktu putus, oh Tuhan pasti punya yang lebih baik dari ini. Lah kok Tuhan dikongkon-kongkon, ya Iya. kan? Kok Tuhan kok disuruh-suruh. Berarti kita jadi Tuhannya kok. Kita jadi Tuhannya. Iya. Nah, kita yang ngatur-ngatur kan. Mm-mm. Nah, maka bagi saya, kenapa penting sekali untuk ini masuk di relationship ya? Penting sekali untuk kita cari orang yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yeah. Kenapa? Itu ada kaitannya dengan pertanyaan Koharis di atas ya. Karena kalau kita bisa takut dan taat sama pribadi yang nggak kelihatan, apalagi kita pasti bisa istilahnya mengasihi sama yang kelihatan, ya kan? Ya, seperti Koyowel ya. Nah, Ya. itu. Karena saya dapat calon istri yang sangat takut akan Tuhan dan luar biasa. Dan puji Tuhannya karena saya punya formula buat para jombloers ya, mungkin termasuk Kohari ya. Koharis. Iya. Butuh pejangan dari jodoh itu kita akan dipertemukan dengan orang yang kita sering doakan diam-diam atau orang yang mendoakan kita diam-diam. Nah, kalau dalam konteks saya, ternyata calon istri saya, tunangan saya ini dulu sering doain saya diam-diam. Kalau saya pelayanan, katanya dia sering doain. Nah, makanya itulah hebatnya kuasa doa. Penting untuk kita berdoa. Jadi bagi saya jangan takut kehilangan manusianya. Justru kamu takutlah pribadi Tuhan itu, karena Tuhan itu sanggup kok berikan yang terbaik. Kayak gitu. Kan kok tadi bilang harus doa pasangan datang dari yang kita doakan atau pasangan itu yang mendoakan kita. Nah, kalau kita berdoa meminta terus kepada Tuhan, misal si A, kita doakan terus-menerus, tapi kenyataannya nggak kejadian, kan bisa jadi kecewa aku, atau bahkan kita jadi pemaksa Tuhan, kita jadi Tuhannya. Kalau kalau nggak dapet yang A, nanti aku nggak mau melayani lagi gitu, kan bisa jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya dibutuhkanlah kedewasaan rohani kita. Doa jawabannya ada 3. Yes, no, or wait. Ya, tidak, atau tunggu. Kalau iya berarti ya itu yang terbaik buat kita. Kalau tidak, berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Kalau tunggu, berarti Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri kita. Karena ada formula right man at the right time. Karena ada juga wrong man at the right time. Lah yang paling payah wrong man, wrong time. Nah, itu fatal. Jadi hancur ya. Nah, ketika kita dewasa, maka kita siap untuk menerima istilahnya segala kehendak Tuhan. Kalau memang kita berdoa, aku berdoa buat si A, ternyata bagi Tuhan, oh kamu enggak pas buat dia, ya nggak masalah. Nah, kita percaya kok, kita ini anaknya Tuhan itu Bapak kita. Masa sih Bapak kita ngasih kita yang jelek, orang-orang Bapak dunianya tahu memberikan istilahnya yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapak di surga. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini tadi kan bahas relationship. Kali ini bahas tentang imannya anak-anak muda nih kok. Yes. Terlebih kita akhir-akhir ini kan mengalami masa yang sama ya, COVID. Kita akhirnya kuliah online, cari kerjaan juga susah. Akhirnya kan bisa jadi kita kecewa sama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan iman yang sekuat dengan anak muda yang di generasi tokoh Alkitab yang sering disingkat SMA itu ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka benar-benar diancam untuk menyembah berhala ya, menyembah patung, tapi dia kan benar-benar imannya kuat sampai akhirnya masuk ke dapur perapian. Nah, saat ini aplikasinya di dunia saat ini gimana? Biar bisa menghasilkan generasi yang benar-benar imannya benar-benar kuat.
Nah, ya, yang pertama bagi saya itu ada sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia berkata, tak kenal maka tak, Sayang. ya, tak kenal maka tak sayang. Maka, tapi Kenalan kadang-kadang siapa, banyak Boy? yang, tapi banyak yang kadang-kadang belum kenal sudah sayang-sayangan. Nah, ini repot ini ya kan. Ya, Nah, bahaya nih, bahaya nih. nah, maka bagi saya kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus tahu, Sadrak, Mesak, Abednego mengenal Tuhannya. Mereka tahu Tuhan. Dia tahu kemampuan Tuhan yang dia sembah. Nah, karena firman Tuhan juga berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Misalnya mengenal Tuhan. Nah, maka ini menarik. Karena banyak orang tanya sama saya, anak muda tanya sama saya, Tuhan mana aku? Tuhan ada, harusnya pandemi ini hilang. Sama halnya seperti kalau saya lihat SMA, maksudnya si tiga pribadi itu, dia akan jawab, loh, aku itu setia be Tuhan, aku gak menyembah raja, aku gak makan daging, kok aku sih tetap dimasuk dalam perapian api. Loh, ini kan jadi pertanyaan banyak anak muda. Jawaban saya simple, Tuhan loh kalau mau menghilangkan pandemi ini gampang. Tapi justru Tuhan mau di masa-masa saat ini kita punya iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang tetap percaya bahwa Tuhan itu nyata dan ada, dan kita bisa melewati ini semua dan kita keluar dari pandemi ini menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita naik level. Nah, maka bagi saya ya, kita di saat ini supaya kita iman kita kuat, kita harus makin banyak intim sama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Samuel Syanto. Setiap hari ada saat teduh bersama. Terus kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Alkitab atau sabda Allah itu adalah itu adalah firman Tuhan yang Tuhan berbicara langsung di situ. Dan itu hidup ketika kita baca. Nah, makanya saya bentar. Cek. Sinyalnya, Bu. Iya. Sinyal ya. Gambarnya masih muter. Sebentar. Sabar ya, netizen. Ini kalau mau tanya-tanya, silahkan bertanya-tanya. Kita membahas generasi muda yang takut akan Tuhan. Mana? Aman, kok? Oh, masih live. Bentar, aku invite lagi. Sabar. Ya, silahkan yang mau tanya-tanya, dipersilahkan. Nanti akan dibahas bersama dengan Pastor Yuel Sianto. Oke. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya. Kita tunggu koneksi. Koneksi selalu mengganggu perbincangan yang begitu luar biasa ini. Ya, sebentar. Kita hubungi Ko Yoel dulu. Mungkin yang mau bertanya-tanya seputar anak muda, bahkan di sini banyak anak-anak muda, bisa bertanya-tanya, ada permasalahan apa, atau pergumulan apa, bisa bertanya-tanya. Oke. Bentar, koneksi. Ya, wiping, sabar. Cek. Ya. Oke, waduh. Oke, aman. Ini kayak intervensi Selalu jahat ini. Iya. Selalu perbincangan yang kudus. Wah, ada halangannya. Perbincangan yang penuh dengan urapan ini. Iya. Jahat ini mencoba menghancurkan. Tidak suka anak muda untuk takut akan Tuhan ini. Wah, iya. Nah, iya. Jadi kedewasaan itu membuat kita keintiman dan kedewasaan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Inilah masa-masa kita untuk kita semakin dekat. Karena kita di rumah kok kita bisa semakin baca firman Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kita bisa jadi anak muda yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Iya. Nah, menjadi anak muda yang takut akan Tuhan ini apa pasti menjadi anak muda yang luar biasa? Ya. Ada kaitannya atau enggak? Ada kaitannya.
makanya saya senang dengan topik pada malam hari ini, karena bagi saya, anak muda yang takut akan Tuhan pasti orang yang luar biasa. Tetapi orang yang luar biasa belum tentu dia Belum takut tentu. akan Tuhan. Iya. Belum tentu. Karena dia bisa jadi orang hebat, tapi belum tentu dia punya rendah hati atau dia punya buah roh, belum tentu. Tapi kalau anak yang takut akan Tuhan, pasti orang yang luar biasa. Seperti itu. Berarti kan orang yang luar biasa bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai top ya loh. Tapi belum tentu hasil buahnya ini karakternya nggak tahu juga gitu. Iya, bisa. Nah, tapi kan kita nggak otomatis takut akan Tuhan jadi orang yang luar biasa. Seperti Ko Yoel nih. Masa takut akan Tuhan langsung tiba-tiba diangkat sama Tuhan jadi hambanya yang luar biasa? Kan nggak, pasti butuh sebuah usaha ya. Kan nggak mungkin kita hanya sebagai orang yang diam, takut akan Tuhan, cuma baca firman, akhirnya tiba-tiba diangkat jadi hamba Tuhan, kan nggak mungkin juga. Tapi kan butuh usaha juga. Seperti iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi di sini kan kita juga harus ada usaha. Nah ini gimana? Usaha apa yang harus kita lakukan? Makanya saya percaya semua berbicara proses. Dan langkah kita menentukan perjalanan kita. Makanya sebelum kita memulai, kita harus memulai bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita mulai bersama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa kuat dalam langkah itu, dan bagaimana supaya kita juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Maka ada satu kalimat yang saya suka sekali, labora. Ora itu berarti artinya kita berdoa, itu artinya berdoa, dan labora itu artinya berdoa. Maka kita juga harus berdoa dan berusaha dan bekerja. Karena kalau doa, ini banyak orang Kristen ini kayak gini loh. Sukanya doa, tapi tidak pernah berusaha. Akhirnya ya cuman ora, ya akhirnya sido, ora jadi, ora karuan. Wis pokoke sing ora-ora. Iya, yang waduh, ora itu. Makanya ketika Ibu Maria, ya Ibu Yesus, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kali setelah berpuasa 40 hari 40 malam di perkawinan Kana, kalau kita lihat Alkitab, di situ Ibu Yesus bilang ke orang-orangnya, bukan apa yang Yesus katakan, bukan sekedar percaya loh, tetapi perbuatlah seperti yang Yesus katakan. Tuhan nggak cuma nunggu kita untuk kita jago, untuk apalagi jago menghias doa kita. Tetapi selain kita berdoa, kita juga harus bekerja. Sama seperti iman. Iman tanpa perbuatan, ya hakikatnya mati. Seperti itu. Nah, untuk menjadikan usahanya ini seperti apa, Bu? Aplikasinya di kehidupan kita sehari-hari. Berusahanya, jadi misal seperti Koko aja, cerita masa lalunya Koko aja, yang akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Usaha-usaha apa yang harus dibangun? Ya, yang pertama kita harus tahu passion kita harus tahu misalnya gampangannya profesi kita, dan kita harus asah itu. Istilahnya talenta kita harus asah itu, sehingga misalnya kalau saya berkhotbah, maka saya harus belajar untuk bagaimana supaya khotbah yang bagus, bagaimana mengupas Alkitab, dan itu dimulai dari kita untuk kita belajar. Nah, dan Tuhan suka dengan setia dengan perkara yang kecil. Nah, saya mau saksikan sedikit. Sebelum saya melayani berkhotbah, saya ini multimedia. Nah, tahukah saudara-saudara yang menyaksikan pada malam hari ini, tugas saya itu tahu pertama kali apa? Saya itu cuma bongkar pasang alat. Jadi saya tidak kameramen, komputer, pasang kamera, nyurung kamera, copot komputer, masang komputer, bongkar pasang. Kalau saya tinggi hati, kalau saya tidak mau berproses, saya akan jawab, pelayanan kok ngene, wis gak pelayanan, aku tak langsung nyari langsung mau komputer. Tetapi ketika kita setia dengan kecil, kita mau berusaha pada usaha yang kecil, dan kita niat, ilmu itu tidak pernah sia-sia. Dan saya berproses mulai dari nyurung kamera,
bongkar pasang komputer. Lama-lama saya bisa pegang komputer, kamera. Akhirnya di gereja ayah saya, papa saya sempat jadi ketua multimedia. Dan ketika saya ngeset alat-alat, saya ngerti. Dan di situ saya belajar, oh iya ya, inilah yang Tuhan katakan. Ketika kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan siapkan perkara yang besar. Karena kalau yang kecil aja nggak bisa, bagaimana Tuhan kasih yang besar? Pasti penotol, pasti nggak bisa. Jadi kata kuncinya adalah setia. Setia. Apapun itu harus dilakukan ya. Sekalipun susah, sekalipun nggak enak, tetap dilakukan. Tapi yang akhirnya kan pastinya hasilnya bagus, indah bagi kita. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya aku. Kan ini akhir-akhir ini kita sedang online. Ibadah Youth Betani Malang masih online atau? Nah, kalau ibadah youth kita saat ini gabung ke ibadah onsite, jadi mereka bisa ikut ke onsite. Dan kalau untuk FA pemuritan secara online. Oh, online. Nah, kan masih sebagian besar online. Iya. Waktu offline aja banyak yang online. Ya, waktu offline banyak yang online. Nah, apalagi sekarang online di hadapan HP. Waktu ibadah, kan pastinya nggak konsentrasi. Kalau tiba-tiba ada WhatsApp masuk, chatting, apalagi dari pacar nih. Chatting, udah ibadahnya nanti aja, bales dulu. Kan akhirnya nggak konsen. Nah, ini kan menjadi tantangan gereja saat ini. Nah, menurut Koko bagaimana ini? Untuk mengatasi tantangan seperti ini? Supaya generasi ini benar-benar bisa fokus sekalipun ibadah online. Yang pertama-tama, saya suka mengobservasi. Jadi saya suka mempelajari, menganalisa selama hampir bulan terakhir ini ya. Karena mulai bulan Maret. Dan saya menemukan ya, melalui fenomena pandemik ini, melalui COVID-19 ini. Makanya Roma 8 ayat 28, saya percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, saya melihat yang saya temukan ya, Ko Haris ya, mulai banyak orang yang merasa pentingnya ibadah di tempat. Jadi yang malah saya temukan adalah makin banyak orang yang pengen ke gereja, kangen ke gereja. Nah, itu kan sifat alamiah orang ya. Iya. Ketika bisa menikmati, akhirnya kayak kan. Ketika sudah tidak bisa, barulah maka dan saya melihat ya, menurut saya pribadi, ketika selesai pandemi ini dan apalagi kita kan sudah mulai ibadah onsite ya, saya melihat akan muncul jiwa-jiwa jemaat-jemaat Tuhan yang akan sangat menghargai hadirat Tuhan. Amin. Karena mereka tahu pernah mengalami susahnya tidak bisa ke gereja, dan saat diberikan kesempatan mereka akan bisa. Tetapi tetap aja tidak akan terlepas dari oknum-oknum yang tetap aja online waktu ibadah offline. Tetap akan ada aja. Tetapi saya melihat suatu keoptimisan, saya melihat sesuatu hal yang baik. Saya yakin, saya optimis, kemungkinan kalau dibuka jerot bisa ibadah semua sudah bisa. Saya melihat mereka akan mulai bisa menghargai, bahwa ibadah itu penting, hadirat Tuhan itu penting, dan tugas kita saat ini sebagai gereja, kita mengedukasi bahwa hadirat Tuhan itu penting untuk kita hargai. Karena kita juga mengedukasi ibadah online ya, mereka kalau bisa jangan pakai baju tidur. Harus mereka mandi, mereka bawa Alkitabnya. Tetap pakaian rapi ya. Tetap pakaian rapi, terus tidak sambil tiduran, tidak sambil nyamil, sambil makan, sambil nyamil lah. Nyamil kacang. Kan kayak di bioskop. Jadi kita edukasi untuk walaupun kita tidak ada di gereja, tetapi di saat yang intim, di saat ibadah itu kita menghargai dengan sikap hati yang baik dan benar. Seperti itu tuh. Itu pandangan saya. Tetap ya. Oke. Berarti sekalipun tetap ibadah online ini kita harus punya tetap kerinduan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita anggapannya membiasakan ibadah online ini seperti kita berada di gereja gitu ya. Biar kita tetap bisa merasakan hadiratnya di rumah. Oh iya. Oke. Wah, luar biasa. Nah, aku tertarik di Amsal 22 ayat 4 ini. Bentar, aku bacakan ya, Bu.
Ganjaran ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, ini aku tertarik di kekayaan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Berarti kan apa yang didapatkan dari orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan ini kan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita mengartikan secara pemikiran biasa, kalau kita takut akan Tuhan pasti dapat kekayaan. Kan di bahasa Inggrisnya juga rich, berarti kekayaan juga. Nah, kalau ini secara materi atau bagaimana, Bu? Kalau kita mengartikan secara materi, kan kita bisa jadi, aku sudah takut akan Tuhan, tapi kok aku nggak kaya. Nah, ini kan bisa menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan, seperti itu. Jadi pandangan yang benar terhadap ayat ini bagaimana? Iya. Ya, itulah pastinya yang terjadi ketika kita salfok. Kita mengikut Tuhan Yesus hanya demi kekayaan. Nah, saya melihat ayat ini Amsal ini kan ditulis sama Raja Salomo kan. Raja Salomo ini kan orang yang terkenal, raja yang terkenal penuh dengan hikmat, kebijaksanaannya. Nah, bagi saya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu sama seperti 3 poin yang saya katakan di sebelumnya, Ko Haris. Harta, kata, dan wanita. Nah, makanya kalau harta kan berbicara kekayaan. Tata berbicara kehormatan. Dan kehidupan berbicara wanita. Bagaimana kita lifestyle kita. Nah, dan karena saya mau kekayaan, begini, kekayaan tidaklah selalu harus berbicara soal materi. Tetapi kekayaan intelektual. Artinya kita punya pemikiran intelek baik yang benar. Itu juga salah satu kekayaan. Yang kedua, kekayaan sukacita. Karena di masa-masa saat ini banyak orang stres. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu berikan penghiburan sukacita buat setiap kita. Nah, selanjutnya, kekayaan kasih. Kekayaan kasih juga berbicara bagaimana kita bisa mengampuni. Nah, karena contoh ya, misalnya kalau kata kaya selalu dikaitkan dengan keuangan, padahal tak tahu ada salah satu produk makanan yang kaya akan keju. Apa namanya? Riches. Kan? Riches. Berarti kan kaya itu sebenarnya adalah kata sifat sebenarnya tidak berkait dengan keuangan. Nah, sekarang kalau fokus ikut Yesus untuk jadi kaya, ya salah besar. Karena ikut Yesus, percaya Tuhan pasti menyediakan yang kita perlukan. Tuhan pasti juga memberkati kita. Itu kan bonusnya. Tapi yang utama kita ini mengikuti Yesus karena kita tahu bahwa Yesus hanya satu kata dan hidup. Nah, sekarang berbicara soal kekayaan. Saya punya definisi soal kaya. Bagi saya, kaya itu nggak punya utang. Percuma harta kita 10 miliar, tapi utang kita 15. Nggak kaya itu, nggak kaya. Nggak kaya. Kaya utang tapi kalau kaya utang. Tetap kaya utang. Nah, berarti, tapi kalau kita punya uang 100.000, tapi kita nggak punya utang, loh, kita udah kaya. Loh, kaya itu patokannya kalau patokan dunia ya nggak akan pernah puas. Karena patokan dunia kaya itu kan punya banyak mobil, punya banyak rumah. Loh, Ko Haris, nggak usah sulit-sulit. Saya juga saya kalau lewat salah jalan di Graha Family yang menuju ke tembusannya sama McDonald, itu kan banyak rumah-rumah besar kan. Tapi saya nggak pernah lihat di situ ada yang kadang-kadang ada yang nggak ada pemiliknya, yang tinggal di situ hanya asisten-asistennya saja. Berarti dia punya kekayaan, dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Nah, terus saya punya satu contoh kasus. Ada orang punya mobil mewah tapi tetap bisa iri sama orang yang nggak punya mobil. Soalnya nggak nikmati. Soalnya nggak bisa menikmati. Loh, berarti kan soal kaya ini kan berbicara soal ketika kita di dalam Tuhan, kita bisa menikmati hidup. Karena ada orang punya uang nggak punya waktu. Ada orang punya waktu tapi nggak punya uang.
nggak punya uang. Lah yang paling sakno wis gak duwe uang, gak duwe waktu ya kan. Tapi Iya, iya. tapi bagi saya paling enak punya waktu. Nah, itu Iya. saya percaya itu kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Kayak saya tadi misalnya ada orang tanya kembali lagi ya, apalagi fenomena sekarang kan pendeta pakai jam tangan mewah misalnya, atau pendeta pakai baju mewah misalnya. Ketika saya ditanya, kenapa nggak pakai baju yang jutaan misalnya? Ya saya jawab, saya bisa beli. Tetapi itu bukan porsi saya. Karena lebih baik baju saya cuma 100.000, tapi 4.900.000-nya bisa dipakai untuk pelayanan, bahkan. Nah, itu dari sudut pandang saya. Makanya ketika kita melihat ayat itu, orang ganjaran itu kan kalau bahasa lain, kalau ganjaran ini kan hukuman ya. Tapi bagi saya lebih pas upah ya, kayak bonus. Bagi orang bonus bagi orang yang rendah hati, yang pasti kekayaan. Berarti Tuhan akan mencukupkan secara materi, kehormatan. Kita akan menjadi orang yang dipandang baik karena kita hidup benar di dalam Tuhan, dan kehidupan keluarga kita penuh dengan damai sejahtera, dan anak cucu kita juga pasti diberkati Tuhan. Jadi itu pandangan saya soal Amsal 22 ayat 4 itu. Iya. Wah, mantap kok, mantap. Pembahasannya luar biasa. Sebentar kok, ada yang tanya ini. Iya. Saya barusan kena tilang. Wah, curcol ini kayaknya. Oh, itu. Iya. Supaya nggak repot, juga sudah capek, ya kita titip aja sama komandan. Nggak usah bantah-bantahan, walau kita benar. Waktu kita habis di situ, saya lelah, ya udah titip aja sekalian. Apa itu benar? Ya udah jelas salah kan, titip-titipan itu apa? Kan harus tetap ikuti prosedur. Ya, kita harus taat juga dengan peraturan harus yang ada di lalu taat lintas, peraturan, ya. Udah melanggar kena tilang itu kan berarti udah nggak taat ya. Iya, benar. Iya. Ko Aris, mungkin saya mau tambahkan dikit tentang pandangan kalau misalnya ikut Tuhan Yesus menjadi kaya dan sebagainya. Karena ada saya masih punya pendapat bahwa menjadi kaya itu nggak salah loh. Karena menjadi kaya itu nggak serta-merta kita jadi kaya. Kecuali kalau kita pesugihan. Pakai pesugihan. Pakai klenik-klenik, itu salah. Tapi kalau kita memang kita giat bekerja, kita pinter bekerja, terus kita dapat penghasilan yang besar, ya nggak masalah. Tapi yang salah adalah kalau kita cinta uang dan kita terikat dengan mamon itu. Iya. Jadi saya percaya kalau teman-teman semua punya mimpi jadi orang kaya, nggak apa-apa, kejarlah mimpi. Mimpi itu gratis, tapi mencapainya bayar. Iya, atau usaha. Bayar tenaga, bayar waktu. Iya, benar. Iya. Ya, yang penting sekalipun kita sudah diberi kekayaan, tetap takut akan Tuhan. Jangan sampai kita terseret oleh mamon itu ya, Bu. Iya, benar. Ya. Sebenarnya menjadikan generasi takut akan Tuhan ini sejak kapan? Yang terakhir, sebelum waktunya habis. Nah, pertama-tama saya menikmati percakapan dengan Ko Haris. Wah, karena di terakhir ya. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Ini thank you juga. Buat anak-anak muda yang menonton, kami berharap, berharap bahwa teman-teman juga bisa menjadi berkat bekal untuk jadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Karena saat-saat ini perlu sekali anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Karena mulai banyak yang agnostik. Dan saya juga cukup sedih karena mulai banyak role model influencer yang liberalisme, yang pluralisme, yang artinya, nggak masalah, jadi apa adanya, yang penting kamu jadi orang baik. Firman Tuhan nggak pernah bilang kamu jadi orang baik, tapi jadi orang benar. Karena orang benar pasti baik, orang baik belum tentu benar. Belum tentu benar. Nah, itu. Nah, sejak kapan kita perlu untuk generasi muda ini takut akan Tuhan? Jawabannya sejak dini, secepat mungkin. Sejak dini. Karena masa-masa muda adalah masa-masa yang paling baik untuk membangun fondasi kehidupan. Ibarat tanaman pada usia muda, batangnya itu mudah untuk ditekuk, mudah untuk dibentuk. Tapi kalau usia tua, ya alot. Sudah, kalau pohon tua itu kan sudah alot ya, sudah ada kayak ngono lah. Kayak wis sulit gitu. Jadi
Jadi bagi saya justru masa-masa muda, makanya firman Tuhan itu di Keluaran Musa loh, ngajarin semua orang. Makanya orang-orang Yahudi itu adalah suku paling hebat untuk mendidik anak-anak. Sehingga mereka tuh bisa. Makanya kalau kita mengerti, ini saya kupas sedikit, ketika pikula kuk yang kupasang, itu ada kalimatnya. Kita perlu ingat bahwa saat itu Tuhan Yesus adalah seorang rabi, seorang guru. Nah, pada saat itu seorang muda Yahudi itu sudah harus memegang kuk dalam secara harafiah. Istilahnya mereka megang kuk itu adalah Taurat, hukum Taurat. Makanya Yesus katakan, pikula kuk yang kupasang karena ya kuk yang kupasang ini ringan. Dan belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Ya kan? Karena mulai zaman Musa di Keluaran, kalau kita baca Keluaran, di situ Musa bilang sama seluruh rakyat Israel, orang Israel, bangsa Israel, dibilang gini, ajarlah dan didiklah siang dan malam Taurat Tuhan. Ya kan? Cuma sayangnya orang-orang Israel sekarang nggak percaya Mesiasnya Yesus, ya kan? Karena mereka masih berharap, padahal Yesus itu udah datang, mereka masih nunggu Mesias. Karena kalau saya berangkat ke Israel, saya tanya sama tour guide-nya, orang Jews asli nih, orang Yahudi asli. Bro, kamu ini kan bisa jelasin tentang Yesus, bahkan kamu bisa ngupas tentang Alkitab karena kamu ada di tempat di mana Yesus lahir. Tapi kamu percaya Yesus nggak? Dia bilang, loh itu Yesusnya kamu. Aku nggak percaya Yesus karena Mesiasku belum datang dan ini aku nunggu Mesiasku. Dan bagi saya itu miris, itu sedih. Padahal Yesus sudah datang tapi kok dia nggak sadar. Yang kita bisa petik adalah ya dari muda itu penting untuk kita membangun generasi. Makanya firman Tuhan itu harus terus diberitakan, kebenaran itu harus terus diberitakan. Saya pun sejak masa saya SMA, ketika saya karena berbicara waktu SMA saya sering dibilang sok suci lu. Wah ya, sok bener lu, ayolah hidup duniawi dikit lah. Saya bilang, saya tahu karena ada Yesus di dalam hidup saya, maka saya nggak mau hidup sembarangan dalam hidup saya. Dan ketika berjalannya waktu, akhirnya orang-orang yang menghina saya, sok suci lu, sok bener, mereka menghubungi saya, bahkan mereka minta tolong didoakan saya karena akhirnya mereka jatuh dalam dosa, akhirnya mereka jatuh dalam hal-hal duniawi. Makanya saya bilang, nggak ada ruginya kok hidup bener dalam Tuhan. Karena jangan ikut prinsip dunia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Karena lu nggak pernah tahu lu matinya kapan. Karena lu nggak pernah, makanya salah satu pesan yang saya selalu tanamkan buat anak-anak muda, hiduplah seperti besok Tuhan panggil. Karena bagi saya hidup hari ini adalah anugerah, yang kemarin adalah masa lalu sejarah, besok adalah mujizat. Karena kita percaya besok kita bisa hidup, itu adalah mujizat. Karena banyak hari-hari ini yang besok mungkin sudah nggak bernafas atau mungkin saat ini sudah nggak bernafas. Karena nafas itu adalah mujizat yang patut kita syukuri. Jadi, Pak. Ini udah tinggal 25 detik. Wow, 25 ini detik. Bagaimana? Nggak kerasa. Jadi, itu kita sambung. Next time kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Siap. Kita menjadikan generasi muda yang takut akan Tuhan. Siap. Thank you buat waktunya. God bless you. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. God bless. Thank you,